Baik, untuk webinar pagi ini kita mulai saja ya sembari menunggu peserta lainnya bergabung di Zoom. Untuk pemateri, karena pemateri sudah hadir, yaitu Ibu Sri Sumartini dan Ibu Sheila Dwi Loviani. Baik, sekali lagi saya pastikan sebelum mulai webinarnya, suara saya terdengar dengan jelas, dapat didengar dengan jelas. Terdengar, Bu. Terdengar. Ya, terdengar Mbak Ayu. Siap, Ibu. Ya. Oke, Ibu Sri, apakah sudah bisa terkoneksi dengan kita? Ya. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Ibu. Bisa. Oke, ya. Jelas. Ya. Baik, langsung saja saya mulai ya. Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa sama-sama menghadiri webinar. Ada gangguan sinyal, baik. Lanjutkan kembali, baik. Saya bertugas ketahui bahwa hari ini ditaja oleh Menjadi Mekar. Barangkali ada yang belum tahu apakah itu Menjadi Mekar. Jadi Menjadi Mekar itu adalah sebuah wadah media sosial bimbingan konseling yang memberikan layanan informasi dalam bidang belajar, karir, pribadi sosial untuk anak, remaja, dan dewasa. Jadi nanti bisa juga ya, karena mungkin pesertanya juga sudah memfollow Instagram dan mensubscribe YouTube, itu bisa dilihat informasi lebih jelasnya lagi. Baik, jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan tema yang telah saya sebutkan sebelumnya. Jadi nanti kita akan sama-sama mendengar materi yang telah disampaikan, yang akan disampaikan oleh kedua pemateri yang luar biasa pada hari ini, yang mana nanti kita akan membahas mengenai olahraga rekreasi, di mana memang di saat pandemi ini kesehatan itu merupakan sesuatu yang sangat berharga, bagaimana kita melindungi diri kita dan bagaimana juga kita ikut serta dalam melindungi orang lain. Jadi nanti kita akan membahas lebih detail kepada dua pemateri, yaitu terkait yang pertama apakah olahraga rekreasi tersebut,
Mungkin tujuannya apa, mungkin apakah ada perbedaan olahraga rekreasi dengan olahraga biasa, kemudian bentuk-bentuk olahraga rekreasi itu bagaimana, kemudian dan banyak hal lagi yang akan kita dengar oleh kedua pemateri. Baik, sebelum lanjut ke pemateri, jadi untuk hari ini, jadi nanti akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama nanti oleh pemateri pertama, kemudian nanti dilanjutkan oleh sesi kedua, dan nanti sesi pertama akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari peserta webinar. Itu waktunya kira-kira 1 jam untuk pemateri pertama, begitupun untuk pemateri kedua. Kemudian nanti silakan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan di kolom chat. Apapun pertanyaannya silakan diajukan per sesinya. Kemudian nanti peserta juga dimohon untuk mematikan mikrofon pada saat pemateri memaparkan materinya. Jadi biar tidak mengganggu proses berjalannya webinar. Itu ya, sama-sama untuk bisa kita pahami. Baik, sebelum masuk ke pemateri, saya sapa dulu yang pertama Ibu Sri Sumartini MCAP. Halo, selamat pagi Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Bu Ayu, Bu Sela, Bu Mesa. Selamat pagi juga Bu. Selamat pagi Bu Sela. Selamat pagi juga Bu Ayu. Selamat pagi juga semuanya. Alhamdulillah hari ini kedua pemateri sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti bisa disimak ilmu yang beliau berikan untuk kita semuanya. Baik. Untuk pemateri pertama, Sumarti Kelukasian Indonesia. Baik, untuk beliau, itu temanya atau topiknya itu berupa olahraga rekreasi untuk dewasa awal, madya, dan akhir. Baik, untuk sesi pertama bisa kita mulai dan saya persilakan untuk Ibu Sri Sumartini MCAP untuk waktunya. Ya, terima kasih kepada Bu Ayu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah diberikan kesempatan. Ya, yang saya juga ini adalah sedikit belajar juga ya tentang olahraga rekreasi. Karena yang selama ini olahraga yang saya ketahui adalah memang untuk kebugaran ya. Ternyata olahraga itu setelah saya baca ya. Jadi saya memang di sini terpacu menjadi untuk membaca apa itu tentang olahraga rekreasi. Bahkan menjadi sedikit mengetahui tentang ternyata olahraga itu cukup berbagai macam jenisnya. Ya, selain olahraga rekreasi ternyata ada olahraga wisata, ada olahraga prestasi, ada olahraga yang menjadikan pekerjaan sebagai olahraga ya. Ternyata banyak sekali ragamnya, luar biasa. Ini dan kemudian terima kasih kepada teman-teman panitia, Ibu Mesa, Bu Sheila yang sudah mengajak saya. Ternyata di sini saya menjadi terpacu nih. Saya menjadi ada semangat nih untuk mempelajari lebih banyak lagi tentang olahraga ya. Walaupun berbeda profesi mungkin ya, tetapi tetap tidak akan tidak lepas semua juga ya. Di dunia keperawatan pun kita tetap memerlukan adanya yang namanya aktivitas fisik gerak untuk kegiatan-kegiatan terutama dalam proses penyembuhan penyakit, kemudian fisioterapi juga sebagai aktivitas baik itu pasien yang tidak dapat yang berbaring ataupun tidak dapat beraktivitas fisik secara mandiri ataupun dapat beraktivitas fisik secara mandiri. Di sini luar biasa ya, saya akhirnya mendapatkan ilmu yang luar biasa di webinar ini. Baiklah, saya akan men-share screen ya.
Nah, oke. Apakah dapat dilihat ya share ini screen? Bisa, Ibu. Baiklah. Ya, tadi sedikit ada tentang webinar Mekar ya, luar biasa ini webinar Mekar. Suatu apa namanya naungan atau suatu wadah yang bisa membuat orang lain itu terpacu untuk hidup sehat di sini ya. Nah, di sini saya akan memberikan tentang olahraga rekreasi untuk dewasa awal, madya dan akhir. Ya, di mana di sini ternyata dewasa itu bukan berarti dewasa dalam konteks hanya tumbuh kembang saja. Semua dari mulai mental, fisik, ya juga proses berpikir itu bisa dikatakan dewasa ya. Namun di sini dewasa di sini adalah di mana secara tumbuh kembang ya. Istilah dewasa itu sendiri seseorang yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan menerima kedudukannya di masyarakat bersama dengan orang lain. Ya, namun konteks dewasa ya sampai saat ini memang beragam ya. Jadi ada yang mengatakan lu udah dewasa banget, ternyata hanya cara proses berpikirnya dewasa. Mungkin secara tumbuh kembang dia masih remaja ya, belum masuk ke usia dewasa kan gitu ya. Jadi kadang konteks dewasa di sini cukup beragam bagi masyarakat ya, tetapi kalau memang itu dikatakan sudah mencukupi di masa menyelesaikan masa pertumbuhannya itu bisa dikatakan dewasa. Ya, kemudian di sini dewasa itu sendiri ya menurut perkembangannya dibagi menjadi 3 tahapan. Ya, dewasa muda di mana di sini disebut young adulthood, yaitu dengan usia berkisar antara 20 sampai 40 tahun. Nah, di sini peserta webinar yang luar biasa di sini banyak sekali ragamnya ya, dan sudah mulai masuk ke usia dewasa awal ya atau dewasa muda yang dimana usianya sudah mulai masuk 20 tahun hingga 40 tahun ya. Nah, kemudian ada dewasa menengah ya, middle adulthood. Saya gini-gini sudah mulai masuk ke dewasa menengah nih. Ya, walaupun kalau apa namanya perempuan itu kadang terlihat ataupun tidak terlihat itu biasanya tertutup karena rambut ya, rambutnya tertutup. Tapi kalau udah dibuka rambutnya sudah kelihatan tuh dewasa menengahnya ya. Kemudian ada dewasa akhir yaitu late adulthood atau dikatakan bisa dikatakan WHO itu mengungkapkan bahwa usia lansia itu 55 tahun ke atas ya, tetapi di perkembangan dewasa itu masih termasuk dewasa akhir ya, yaitu mulai usia lebih dari 65 tahun ke atas. Nah, dari 3 tahapan perkembangan ini ya, yang akan kita bahas itu adalah olahraga-olahraga yang dapat dilakukan oleh semua cakupan dewasa dari mulai dewasa awal, dewasa madya ataupun dewasa akhir. Mungkin nanti di sini kalau saya agak sedikit salah-salah sedikit mohon maaf ya, karena mungkin secara apa namanya saya juga mulai belajar gitu ya, sama-sama kita belajar ya. Jadi kalau misalkan ada masukan atau yang perlu kita diskusikan itu saya sangat tertarik sekali ya. Kemudian nah di sini olahraga itu sendiri merupakan sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa mengolah atau mengolah jasmani ataupun mengolah rohani ya. Dan kemudian olahraga juga merupakan serangkaian gerak yang teratur ya di sini. Sebentar. Olahraga yang teratur dan terencana yang dilakukan orang dengan sadar untuk meningkatkan kemampuan dan fungsionalnya. Nah, di sini ternyata olahraga sangat baik ya untuk baik itu secara untuk mengolah rohani kita ya, sehingga kita menjadi lebih tenang. Kemudian selain itu juga jasmani kita. Kemudian nah ini menurut Prof. Nurlan ya, Nurlan Kusmaidi ini kebetulan dosen di FPOK ya. Saya jadi baca sedikit tentang olahraga dari buku ya, buku sedikit kutipan buku dari Pak Nurlan ini. Ternyata olahraga itu banyak arti ya. Yang pertama ini adalah di sport, yaitu bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Jadi dengan kata lain bergerak dari satu tempat ke tempat lain di rumah
sebetulnya olahraga itu bisa dilakukan ya dengan cara berjalan kaki dari ruang tengah ke kamar mandi, kemudian ke ruang-ruangan lain dalam satu hari itu bolak-balik bisa berkali-kali, itu sebetulnya bisa dikatakan juga adalah gerakan ya gitu. Kemudian field sport yaitu kegiatan yang dilakukan oleh para bangsawan yang terdiri dari kegiatan menembak ya dan berburu ya. Jadi kalau sekarang mungkin bisa dilakukan oleh kita semua ya. Yang penting biasanya rekreasi kantor ya, gathering seperti shotgun atau yang air gun kayak gitu ya, yang pinball ya. Nah, itu bisa dilakukan, ini bisa dikatakan field sport. Kemudian disporter itu juga untuk membuang lelah ya. Kemudian olahraga juga di sini juga bisa dikatakan untuk pemuasan ataupun hobi. Nah, kemudian olahraga itu merupakan latihan gerak badan untuk menguatkan badan ya. Ini juga bisa dilakukan oleh seluruh cakupan dewasa, baik itu awal, madya maupun akhir, seperti berenang, main bola ya. Nah, di sini kalau untuk anak-anak mungkin bisa juga, yaitu untuk agar tumbuh menjadi sehat ya. Nah, di sini untuk berenang mungkin semua ya. Kalau main bola mungkin untuk yang tidak memiliki kontraindikasi ya, seperti dia pernah cedera gitu ya, itu mungkin tidak bisa melakukan main bola yang terlalu berat. Tetapi kalau hanya sepak-sepak saja, oke, sepertinya bisa, karena itu hanya untuk kesenangan, untuk rekreasi kita juga, untuk menghilangkan kepenatan ya, untuk permainan bola tadi. Kemudian rekreasi itu sendiri, rekreasi adalah suatu kegiatan pengisi waktu luang yang melibatkan yang mengandung sifat pemulihan kembali dari kondisi seseorang dari segala beban yang timbul akibat kegiatan sehari dan dilaksanakan dengan kesadaran sendiri. Nah, ini kemudian selanjutnya rekreasi itu sendiri adalah suatu kegiatan yang dikerjakan oleh seseorang atau secara bersama-sama dengan orang lain. Jadi ya tadi yang saya katakan tadi ya, kita bisa berekreasi dengan teman-teman sejawat atau teman-teman kantor ya. Kemudian di antara rekreasi itu ada yang namanya permainan-permainan ya, yang cakupannya sebetulnya adalah gerakan ya, yang harus menggunakan aktivitas fisik ya, yang seperti kayak tarik tambang, kemudian lempar bola. Nah, itu bisa dikatakan sebagai rekreasi ya. Kemudian acara ini juga bisa dilakukan dalam waktu senggang yang secara sadar dan sukarela untuk mendapatkan suatu kesenangan serta kepuasan ya dari pribadi sendiri, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Sampai jam 4 kita bekerja dan kita bisa luangkan waktu dari jam 4 hingga jam 5 kita olahraga sebentar untuk melakukan olahraga. Kemudian olahraga rekreasi itu pun sendiri ditujukan sebagai rekreasi atau wisata ya. Jadi bisa saja olahraga itu tidak dilakukan di rumah, tetapi ataupun di sekitaran rumah ya, jalan-jalan, melihat sawah gitu ya, jalan kaki, bersepeda ya, atau jogging ya, itu juga bisa menjadi salah satu pilihan sebagai olahraga rekreasi. Nah, tujuan olahraga rekreasi itu sendiri adalah bisa sebagai pengisi waktu luang ya. Jadi di sela-sela kantor, misalkan profesi saya ini sebagai dosen tidak full setiap hari, dalam satu hari full itu saya mengajar gitu ya. Jadi misalnya saya ada mengajar jam 8 sampai jam 10, ternyata jam 10 sampai jam 12 atau sampai jam 1 itu kan off ya. Nah, di antara sela-sela itu saya isi waktu luang saya untuk jalan kaki di seputaran UPI. Nah, itu ya. Atau berjalan-jalan hanya untuk iseng aja ya. Misalkan berkeliling UPI itu, walaupun kita nggak pakai baju olahraga, tapi hanya untuk mengisi waktu luang, kemudian
biar tidak terlalu jenuh juga di kantor. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu pilihan olahraga rekreasi. Kemudian bisa juga dilakukan di gym, ya, tempat fitness ya. Nah, kebetulan kalau di kampus di FPOK itu kita punya fasilitas ya yang suatu lab olahraga yang isinya adalah alat-alat olahraga. Itu bisa kita gunakan seluruh dosen, dan ini bisa menggunakan alat-alat tersebut. Itu juga bisa digunakan untuk mengisi waktu luang. Kemudian kita juga punya fasilitas olahraga lainnya yang memang seperti renang dan lain-lain ya, kolam renang, kemudian gimnasium. Itu juga bisa menjadi salah satu pilihan untuk mengisi waktu luang. Kemudian sebagai pelepas lelah, rasa bosan dan kepenatan gitu ya. Jadi memang ada beberapa justru dengan melepas rasa lelah itu justru dengan berolahraga. Ya, karena beda adalah lelah kerja dengan lelah olahraga ya. Maksudnya olahraga justru di sini ada, kalau apalagi kalau sama teman-teman olahraganya ya, itu ada ketawanya, ada sambil bercanda ya, dan itu lelah-lelah tadi itu justru hilang gitu ya, justru menyenangkan akhirnya. Kemudian untuk memperoleh kesegaran jasmani dengan olahraga yang menyenangkan. Ya, apalagi dengan keadaan kita dosen banyaknya di depan komputer ya. Wah, jenuh nih, pegel ya. Aduh, rasanya nggak seger badan, yaitu kalau dengan olahraga justru akan kita dapatkan yaitu kesegaran jasmani ya. Dan itu lebih menyenangkan kalau memang kita melakukan bersama-sama dengan orang lain. Kemudian memperoleh kesenangan dengan cara olahraga. Kalaupun misalkan tadi kita punya hobi renang ya, kita luangkan waktu untuk berenang ya, itu juga akan menjadi ada kesenangan atau kepuasan sendiri untuk berolahraga. Kemudian memperkenalkan olahraga, bahwa olahraga itu sangat menyenangkan ya, karena tadi kalau misalkan kita dengan banyak temannya, selain menambah teman juga menjadi hiburan tersendiri kalau olahraga itu ya. Kita ada ketawanya, seru lah, kita bisa seru-seruan dengan cara olahraga. Kemudian manfaatnya, olahraga rekreasi juga ternyata banyak sekali manfaatnya. Sebetulnya mungkin lebih dari 7 ya, hanya saja di sini saya tampilkan 7. Yang pertama ternyata mencegah penyakit jantung dan stroke ya, karena memang ada beberapa olahraga itu sebagai untuk latihan karbo ya, atau latihan kardio. Nah, latihan kardio itu adalah berarti untuk latihan jantung. Nah, ini ternyata untuk para orang dewasa ini sangat diperlukan sekali, karena riwayat penyakit jantung ini merupakan dan stroke ya, ini banyak terjadi sekarang itu. Tidak hanya di dewasa madya saja terjadi. Ada beberapa kasus kejadian penyakit jantung dan stroke ini justru terjadi di fase usia dewasa awal ya. Jadi belum masuk usia 40 tahun dia terserang penyakit jantung. Ini banyak sekali kasus-kasusnya ya. Kemudian mampu mengendalikan diabetes ya. Ya, kenapa diabetes itu bisa dikendalikan dengan adanya aktivitas fisik? Ya, dengan karena di sini selain dengan bantuan insulin ya, kalau secara medis itu biasanya diabetes itu adalah obatnya adalah dengan adanya pemberian insulin, tetapi tidak semua penyakit diabetes itu diberikan insulin ya. Jadi dengan aktivitas fisik dia dapat mengendalikan gula darahnya. Itu ada beberapa pasien diabetes akhirnya dia kualitas hidupnya menjadi lebih tinggi ya dengan olahraga, ketimbang dengan pasien yang diabetes tidak melakukan aktivitas fisik sama sekali ya. Kemudian mampu menurunkan tekanan darah tinggi ya, dan di sini ternyata banyak sekali manfaatnya. Kemudian mencegah nyeri punggung ya. Nah, di sini kan banyak macam ragam jenisnya olahraga yang memang ada beberapa yang seperti olahraga yang kontraindikasi untuk pada fase-fase dewasa ini sendiri ya. Kalau memang dia punya masalah di punggung, dia pernah
cedera, sebaiknya jangan yang menggunakan terlalu banyak beban, ya, beban berat, ya. Jadi justru lebih banyak menggunakan atau dengan cara berenang gitu ya, itu bisa mengendalikan atau mencegah nyeri punggung. Kemudian menangkal obesitas, ya. Di sini juga untuk mengendalikan berat badan, ya, mengendalikan berat badan, kemudian membentuk suatu tubuh yang ideal. Nah, ini ya untuk menangkal obesitas. Kemudian menunda keterbatasan fisik saat usia tua. Nah, di sini keterbatasan fisik saat usia tua itu kan kebanyakan karena osteoporosis, ya, kemudian osteoartritis atau disebut rematik, ya, ataupun penyakit-penyakit sendi atau tulang lainnya seperti mialgia atau nyeri otot, ya. Itu biasanya sudah masuk fase dewasa menengah gitu ya. Itu sudah mulai nih ada tanda-tanda nyeri-nyeri ya di area persendian, ya, kemudian nyeri-nyeri area otot, ya, gampang pegel, yang kalau misalkan salah makan sedikit ternyata kambuh nih asam uratnya gitu ya. Kita kembali kepada diri kita sendiri, sebetulnya bukan hanya dari makanan saja yang harus disalahkan kan gitu ya. Aduh, salah makan karena ini jadi asam uratnya naik. Kita kembali kepada diri kita sendiri gitu ya. Aktivitas gerak kita sudah mencukupi atau belum, ya. Kalau misalkan tidak mencukupi, nah risiko-risiko menjadi aktivitas fisik kita lebih terbatas pada saat usia-usia tua atau masuk usia menengah dan usia dewasa menengah dan usia dewasa akhir. Kemudian menekan resiko osteoporosis, ya. Nah, ini osteoporosis itu sendiri kan bisa disebabkan karena gaya hidup, ya, dari makanan yang kurang mengandung kalsium. Nah, itu juga jadi, dan kemudian aktivitas fisik juga menjadi mempengaruhi osteoporosis, juga terjadi osteoporosis. Kemudian dengan olahraga dan rekreasi ini sendiri juga bisa menurunkan tingkat stres. Nah, ini ya. Nah, dengan menurunnya tingkat stres otomatis imunitas kita juga akan meningkat gitu ya. Di sini bisa meningkatkan imunitas kita sehingga dengan imunitas kita meningkat, maka daya tahan tubuh kita pun akan menjadi lebih baik. Itu mungkin ya. Jadi manfaat olahraga rekreasi ini sebetulnya cukup banyak sekali. Kemudian jika kita rekreasinya dilakukan di area pegunungan dengan udara yang cukup segar, itu kadar oksigenasinya yang cukup tinggi, ya. Apalagi itu lebih baik lagi gitu. Kemudian dari hobi juga ya bisa menjadi mendapatkan manfaat gitu ya. Tadi hobinya adalah main ke pantai. Di pantai kita lari-lari, nggak kerasa kan sebetulnya gitu sambil olahraga juga. Gitu. Kemudian seberapa banyak sih waktu olahraga yang dibutuhkan? Sebetulnya nggak harus banyak, ya. Jadi kalau misalkan kita yang baru pertama kali atau tadinya nggak pernah olahraga sama sekali, kemudian kita ingin mencoba, kita jangan langsung sekaligus olahraga yang terlalu berat. Kita lakukan aktivitas fisik yang sehari-hari saja terlebih dahulu, karena kita akan membiasakan jantung kita, ya. Jadi jangan sampai setelah olahraga kok dada rasanya berdebar-debar gitu ya. Nah, ini penelitian menunjukkan bahwa dengan berjalan cepat selama 1-2 jam per minggu atau sekitar 15-20 menit per hari akan menurunkan risiko berbagai penyakit. Nah, ini ya. Nah, kemudian memang ini sudah terbukti oleh saya. Saya sendiri kemarin itu mencoba, saya ngikutin di YouTube gitu ya, karena di fase pandemi ini saya jadi jarang keluar rumah ya. Jadi kalau ada waktu senggang saya buka YouTube atau saya download jadi tentang brisk walk. Jadi olahraga brisk walk. Jadi olahraga berjalan. Kita memang banyak berjalan di tempat, tetapi itu bisa membakar kalori sampai dengan 10 menit sampai 20 menit itu ternyata bisa membakar kalori yang cukup banyak, ya, sehingga sampai kurang lebih 300 kalorian, ya, gitu ya. Kalau misalkan kita hanya 30 menit saja. Saya kemarin diawali dari 10 menit dulu.
ternyata 10 menit juga dengan berjalan kaki ya, terutama jalan kaki di tempat sih, olahraga sebenarnya lebih banyak jalan kaki di tempat. Capek juga, akhirnya sedikit-sedikit 20 menit, 30 menit. Nah, itu mulai terbiasa. Jadi dalam 1 minggu saya upayakan dalam 1 hari itu 20 sampai 30 menit saya lakukan jalan di tempat ya. Jadi dengan brisk walk tadi ya, nanti kalau ada yang ingin tahu brisk walk mungkin di YouTube bisa di searching ya apa itu brisk walk ya. Kemudian secara umum ataupun orang dewasa berusia 19 sampai 64 tahun ya, ini membutuhkan 2 jenis olahraga, yaitu bisa dengan latihan aerobik ataupun latihan kekuatan otot. Nah, ini total waktu yang dibutuhkan sekitar 150 menit per minggu, ya kurang lebih 30 menit per hari dalam 5 hari dalam seminggu. Jadi hampir setiap hari ya kita olahraga hanya 30 menit. Kalau 7 hari mungkin bisa dalam 20 menit, jadi tapi setiap hari dalam 7 hari ya. Yang penting 150 menit dalam 1 minggu itu kita bergerak ya. Kita baik itu latihan aerobik ataupun latihan kekuatan otot. Nah, kemudian di sini ada kelompok olahraga rekreasi menurut Kusmaidi ini ya, bahwa olahraga rekreasi itu bisa dilakukan di darat ya, kemudian juga dilakukan olahraga di air, kemudian dilakukan di udara ya, atau bahkan gabungan dari kedua atau ketiga olahraga tersebut. Nah, yang kita lihat di sini ini adalah olahraga udara dan air ya. Jadi para layang ataupun parasut yang dilakukan di pantai atau di air ya, atau disebutnya water sport ya kalau misalkan ini dia masuknya ke water sport tapi ada parasutnya. Nah, kemudian ternyata olahraga rekreasi pun ada organisasi yang menampung olahraga rekreasi. Nah, di Indonesia ini induk olahraga rekreasi adalah Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau disebut FORMI, yang ternyata juga sudah tergabung menjadi anggota TAFISA atau the Association for International Sport for All ya. Ya, ini berarti kan olahraga rekreasi ini sudah diakui sedunia ya, bukan hanya di kita saja, dan bahkan sudah ada wadahnya, sudah ada naungan organisasinya, bahwa organisasi olahraga rekreasi itu ternyata sudah diakui. Kemudian ini ada beberapa jenis dan bentuk olahraga rekreasi yang mungkin saya bisa sampaikan ya sedikit. Yang pertama adalah jalan santai. Nah, ini jalan santai dengan ritme cepat selama 30 menit ya, dapat membakar sekitar 150 kalori di dalam tubuh ya. Nah, kemudian jogging ya, kemudian ini juga frekuensi jogging bisa dilakukan 2 sampai 3 kali per minggu. Ya, dengan durasi jogging kurang lebih 1 sampai 2,5 jam per minggunya, ya bisa 30 menit. Nah, ini dengan 30 menit dapat membakar kalori sebanyak 450 kalori. Jadi nggak perlu mahal-mahal ya sebetulnya. Kita bisa jalan santai ataupun jogging. Nah, yang ketiga adalah renang. Nah, renang juga ini bisa dijadikan sebagai sarana rekreasi dan bermain, ya. Kemudian ini panjat tebing. Nah, ini panjat tebing bisa dilakukan di tebing sesungguhnya ataupun di tebing buatan. Ya, ternyata ini bisa jadi olahraga rekreasi juga. Ya, kemudian mendaki gunung. Ya, bukan sekadar rekreasi mendaki gunung, tapi juga dilakukan untuk mencari pengalaman. Ya, nah kemudian ini mohon maaf ya, kalau ada iklannya karena di rumah. Ya. Oke, kemudian mendaki gunung. Ini bukan sekadar rekreasi ya, tapi ternyata juga untuk mencari pengalaman, cari teman ya, kemudian hobi juga ya. Hanya saja untuk olahraga rekreasi ini biasanya hanya bisa dilakukan kalau didampingi oleh tenaga profesional yang sebagai instruktur atau yang melatih dan mengawasi. Apakah dewasa menengah bisa melakukan? Kalau tanpa kontraindikasi masih bisa melakukannya. Nah, ini kebanyakan yang melakukan adalah dewasa awal ya, untuk
pendakian ataupun panjat tebing. Tapi jangan salah, mendaki gunung di usia-usia di atas 40 tahun masih banyak yang menyukai ya untuk mendaki gunung. Kemudian bersepeda. Nah, ini kalau kita lihat ini ada dua macam bersepeda. Ada yang bersepeda santai atau ada yang bersepeda kalau saya katakan downhill ya. Nah, bersepeda yang menyusuri area-area lokasi-lokasi yang ekstrim. Ternyata bisa membakar 30 sampai 400 kalori dan juga bisa dijadikan sebagai latihan kardio. Kemudian nah di sini ada fitness atau gym. Nah, ini kebanyakan masyarakat ini biasanya adalah untuk membentuk tubuh yang ideal ya. Jadi untuk membentuk tubuh yang ideal, selain itu juga untuk menjaga kebugaran tubuh. Kemudian selain fitness juga bisa kita pilih arung jeram. Nah, tapi arung jeram sama seperti mendaki dan panjat tebing ya, harus ada orang tenaga profesional yang mendampingi karena kita tidak bisa sendiri. Kecuali kalau kita semua sudah profesional, mungkin kita bisa melakukan arung jeram ya secara mandiri. Kemudian para layang atau paragliding ya. Nah, ini juga disebut olahraga terbang bebas ya. Biasanya kalau saya sering lihat sih di Puncak Pas ya, Puncak Bogor, kemudian di Majalengka juga sudah mulai ada para layang ya. Kemudian di mana lagi? Sumedang ya, di Sumedang itu juga ada lokasi untuk para layang. Jadi tempat-tempat rekreasi bahkan sudah dijadikan tempat-tempat rekreasi sehingga masyarakat umum pun bisa melakukan para layang dan biasa didampingi oleh orang profesional yang melakukan para layang ini. Kemudian inline skate. Nah, inline skate ini sempat booming ya sebelum masa-masa pandemi ya. Itu sekarang malah di alun-alun kota ada banyak penyewaan inline skate. Nah, ini juga ternyata bisa menjadi suatu pilihan olahraga rekreasi ya, yang memang bisa dilakukan oleh dewasa awal dan dewasa madya. Dewasa akhir boleh nggak selama dia tidak memiliki kontraindikasi untuk melakukan inline skate, ini boleh-boleh saja ya. Banyak kok lansia yang masih bisa melakukan ice skating, inline skate ya gitu. Kemudian apa sih itu perbedaan olahraga rekreasi dan olahraga prestasi? Mungkin sedikit saya ini ya kasih tambahan. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang memang menjadi suatu kegemaran masyarakat sehingga bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan serta kegembiraan. Kalau olahraga prestasi adalah olahraga yang memang dibina dan dikembangkan oleh atlet atau olahragawan yang secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan untuk melalui kompetisi sehingga mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Selain itu, pengembangan olahraga juga dilakukan dalam pendekatan keilmuan yang menyeluruh dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam olahraga. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Mungkin nanti bisa kita diskusikan ya, terutama saya ini yang memang menjadi suka ya mempelajari tentang olahraga karena tidak terputus juga di Germas ini di keperawatan ya, di kesehatan itu memang di dalam gerakan masyarakat sehat itu digalakan juga untuk olahraga kesehatan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mangga saya kembalikan kepada Bu Ayu. Baik, terima kasih Ibu Tri Sumartini MP. Tadi beliau telah memaparkan banyak hal terkait dengan olahraga rekreasi untuk dewasa awal, madya, dan akhir. Kemudian juga beliau tadi sudah memberikan pengetahuan yang luas juga terkait apa itu olahraga, apa itu rekreasi, kemudian bagaimana
Apakah itu olahraga rekreasi yang mana telah dijabarkan oleh beliau bahwa olahraga rekreasi itu adalah olahraga yang dilakukan untuk tujuan rekreasi ya. Kegiatannya bisa dilakukan di waktu senggang. Kemudian Ibu juga telah menjelaskan apa tadi tujuan, manfaat, kemudian bentuk olahraga rekreasi itu bisa kita lakukan di darat ya. Kemudian di air, di darat, di air dan di udara. Kemudian tadi bentuk-bentuk olahraga rekreasi juga telah dijelaskan oleh beliau ya. Jalan kaki, jalan santai itu juga termasuk salah satu olahraga rekreasi yang bisa kita lakukan mungkin bersama keluarga, teman, dan lain sebagainya. Kemudian ada pilihan lain dari olahraga rekreasi, ada misalkan bersepeda, tadi kan berenang, panjat tebing, dan lain sebagainya. Itu tadi penjabaran yang telah dijelaskan atau diberikan oleh beliau. Baik, ada pertanyaan dari peserta webinar? Sepertinya belum ada yang mengajukan pertanyaan ini. Oke, saya dahulu deh Ibu bertanya. Oh ya, nih ada. Dari, baik, saya bacakan dulu. Nah, ini salah satu mahasiswa saya ini Ibu. Kalau tidak salah bertanya. Assalamualaikum Ibu Fitri. Saya Fitri dari kampus Taituan Kutambusai. Saya mau bertanya, benarkah olahraga harus pada saat perut kosong? Itu pertanyaan Ibu. Apakah olahraga... Apakah langsung dijawab? Oke. Ya, kalau saya mungkin akan saya telisik dari segi kesehatan ya. Sebaiknya kalau sebelum kita berolahraga, itu memang saya pernah mempelajari bahwa 2 jam sebelum olahraga itu sebaiknya kita sarapan dulu ya. Jadi 2 jam sebelum olahraga. Kalau misalkan kita mau makan nih 2 jam sebelum olahraga atau dilakukan jangan terlalu berdekatan pada saat kita akan melakukan olahraga. Karena memang nutrisi itu sangat dibutuhkan oleh fisik kita ya pada saat kita melakukan aktivitas fisik. Jadi kalau memang kita punya keinginan misalkan tadi untuk ingin melangsingkan tubuh gitu ya. Karena memang untuk menurunkan berat badan. Jangan menyiksa juga sih ya gitu. Jadi olahraga rekreasi itu sendiri kita lakukan, tapi sebelumnya kita harus memenuhi dulu kebutuhan kita, yaitu untuk keseimbangan tubuh kita. Jadi jangan sampai olahraga rekreasi ini justru malah menimbulkan masalah baru, gitu ya. Jadi misalkan tadi ada gastritis ya atau penyakit MAH gitu ya. Apalagi pada pasien-pasien atau masyarakat yang memang dia memiliki riwayat penyakit gastritis yang bersifat kronis, itu sebaiknya sarapan dulu atau makan dulu ya minimal 1 jam atau 2 jam sebelum melakukan aktivitas fisik itu kita sudah isi ya. Jadi memang harus ada tenaga. Jadi sebaiknya jangan dalam keadaan perut kosong gitu. Ya. Terima kasih Ibu Sri. Itu tadi ya, berarti memang penting sekali untuk kita sarapan terlebih dahulu baru melaksanakan yang namanya ya, olahraga. Betul. Ya minimal kalau misalkan kita nggak sempat sarapan makan nasi, kita makan roti gitu ya. Kan bisa dilakukan di perjalanan. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan kembali dari mana ini? Tadi ada. Nah ini dari salah satu dosen juga Ibu dari Taituan Kutambusai, Pak Kaliandra Saputra Pulungan. Assalamualaikum Ibu, saya mau bertanya tentang masalah olahraga apa yang direkomendasikan pada saat pandemi, di saat pandemi. Pertama untuk dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Itu pertanyaan Ibu. Oke, sebetulnya ini baiknya saya jawab atau nanti saja? Bu Sela yang jawab nih. Karena materinya itu maksudnya materi Bu Sela ya. Oh gitu. Mungkin ada tambahan dari Ibunya nanti bisa ditambahkan oleh Bu Sela, Ibu. Oke. Ya, kalau memang sih kalau di masa fase pandemi ya. Oke, kalau gitu saya sedikit saja ya. Nanti yang menambahkan Bu Sela. Karena memang kalau ini kalau saya dari segi karena saya sebagai tenaga kesehatan, sebaiknya olahraga yang menghindari berkerumun. Walaupun berkerumun tidak boleh lebih dari 10 orang ya. Jadi maksudnya berkerumun di sini walaupun kalau kita bersama teman-teman tapi tidak boleh lebih dari 10 orang dan menggunakan protokol kesehatan.
Hanya saja karena kalau olahraga itu nggak mungkin kita hanya 15 menit karena fase penularan dari fase penularan gitu ya, itu kita sebaiknya kontak dengan orang lain itu tidak lebih dari 15 menit gitu. Dan kemudian yang namanya olahraga kalau misalkan kita bertemu dengan banyak orang sebaiknya menggunakan masker. Sedangkan menggunakan masker itu asupan oksigen itu akan sedikit ya, akan berkurang sehingga kita mudah sekali merasa lelah karena oksigennya berkurang. Sedangkan tubuh kita ketika kita melakukan aktivitas fisik itu akan metabolisme akan selain membentuk energi juga itu kebutuhan oksigen salah satunya. Ya, jadi kalau saya sarankan sih sebaiknya yang memang rekreasi tetapi di sekitar rumah ya. Kalaupun keluar rumah tapi tidak banyak orang, boleh kok keluar rumah. Misalnya jogging hanya dengan suami atau hanya dengan istri dan anak-anak ya, atau dengan kakek nenek gitu ya, berempat gitu. Saya rasa itu nggak masalah gitu. Selama memang itu tadi dengan protokol kesehatan. Ya, mungkin itu saja tambahannya, nanti akan dilengkapi oleh Bu Stella. Baik, terima kasih Ibu. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ini Ibu. Jadi antusias sekali karena memang temanya menarik gitu ya. Iya. Jadi pertanyaan selanjutnya itu dari Didik Rilastio. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya usia dewasa, untuk dapat secara rutin melakukan aktivitas olahraga, baik olahraga rekreasi atau kesehatan? Itu pertanyaannya, Ibu. Oke, edukasi ya. Karena kita di bawah UPI memang harus selalu beredukasi. Sebetulnya kita bisa bekerja sama dengan pengabdian kepada masyarakat. Kalau di dosen mungkin kita ada namanya program pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini bisa kalau dia statusnya mahasiswa bisa kerjasama dengan dosen, kita lakukan yang namanya Germas, Gerakan Masyarakat Sehat. Kita undang masyarakat untuk olahraga. Nah, pada saat edukasi ini kita kan nggak bisa nih hanya kita memang perlu ada modifikasi sehingga menarik perhatian masyarakat. Ya, tadi dengan ada pemeriksaan fisik gratis, contoh ya tensi gratis, pemeriksaan gula darah gratis. Nah, sebelum pemeriksaan itu, nah itu bisa ada yang namanya cek tensi gratis dulu, kemudian dan di sela-sela itu kita bisa edukasi bahwa apa sih manfaat olahraga, apa sih tujuan olahraga itu, dan kemudian sebetulnya olahraga ini nggak mahal, olahraga ini tidak menyakitkan, justru olahraga ini menyenangkan. Mungkin dengan cara-cara tadi ya, pengabdian dengan cara-cara penyuluhan, kita undang, kita bisa kerjasama dengan apalagi kalau misalnya di sekolah nih ya, ini mungkin ada dosen, ada guru di sini. Kalau di sekolah juga kita bisa ke pengabdian kepada masyarakat juga sama. Jadi anak-anak OSIS kita adakan kegiatan untuk olahraga kesehatan. Kita undang masyarakat. Kalau di sekolah kan enak tuh, lapangannya luas ya. Kita ajak ibu-ibu, bapak-bapak untuk olahraga. Kalau di masyarakat sih kebanyakan sebetulnya ibu-ibu ya, kalau yang lebih senang senam gitu ya. Kalau bapak-bapak lebih banyak senangnya badminton, kemudian bola ya, atau futsal. Mungkin itu juga bisa mengedukasi di situ. Kita selipkan ada edukasi di sana. Baik, edukasinya tadi bisa melalui penyuluhan ya Bu ya, penyuluhan Iya, sederhana. penyuluhan. Mungkin bisa nanti pemberian materi dulu, kemudian nanti dilanjutkan olahraga bersama, mungkinnya dengan masyarakat, senam dan gitu. Atau ada ngaliwat bersama, misalkan ya di masyarakat, apalagi kalau di masyarakat lebih senang tuh ya, gitu. Iya. Ada pertanyaan lagi nih Bu, dari banyak sekali pertanyaannya. Iya, mudah-mudahan Ibu bisa jawab ya. Tapi kalau di sini ada yang tenaga profesional olahraga, kalau bantu jawab juga boleh ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Sinta Afiatul Jannah. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya, olahraga apa ya Bu yang cocok bagi orang-orang yang underweight? Itu pertanyaannya. Underweight berarti berat badan kurang ya. Sebetulnya
underweight itu bukan menjadi suatu momok yang menakutkan gitu, tidak. Mungkin bisa saja karena bersifat keturunan, kemudian hormonal ya. Jujur ibu dulu bisa dikatakan underweight ya, tapi dengan karena usia juga, hormonal juga, ternyata itu dengan sendirinya tanpa harus olahraga yang harus ekstra ini, ternyata kita juga bisa naik berat badan. Yang pasti sebetulnya kebutuhan kalori asupan yang akan dikeluarkan kalori itu harus seimbang. Jangan sampai karena kita underweight kita asupannya diperbanyak, hayo gitu ya, makan gitu. Kemudian olahraganya disedikitkan. Nah, itu justru menjadi tidak sehat sebetulnya. Ya, jadi sebetulnya underweight bukan menjadi suatu masalah ya, hanya saja tadi sebetulnya tinggal diseimbangkan antara nutrisi dengan kalori yang dikeluarkan. Jadi jangan takut karena underweight ya. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya, ini memang luar biasa pertanyaan untuk Ibu Sri. Wow. Karena memang temanya, topiknya menarik Ibu. Jadi peserta audiensnya termotivasi untuk bertanya. Kemudian selanjutnya dari Firda Amalia Putri. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Firda dari Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia. Pertanyaannya bagaimana cara melawan rasa malas untuk berolahraga? Terima kasih Ibu. Oh, rasa malas ya. Sebetulnya kita tinggal ubah mindset kita ya. Jadi ubah mindset ya. Jadi kita mensugestikan diri kita untuk melakukan gerakan. Jadi sebetulnya olahraga itu kan bukan berarti tadi ya yang dikatakan harus jogging keluar, harus lari ataupun berenang ataupun melakukan aktivitas fisik di luar. Kita bisa melakukan aktivitas fisik di rumah. Jujur, karena saya sedikit sekali kesempatan untuk keluar rumah ya. Karena kalau sore hujan, saya pengen olahraga di sore hari misalkan ya, tapi hujan gitu kan. Akhirnya kita bisa lakukan olahraga di dalam rumah. Ya, misalkan tadi kita bisa buka YouTube aerobik, mengikuti brisk walk tadi ya. Saya brisk walk sendiri loh, searching gitu ya. Apa sih itu brisk walk? Saya sempat baca suatu Instagram. Waktu itu dari Dr. Didi Mahmud yang dari Malaysia ya. Kebetulan beliau adalah selain dosen, dia juga instruktur suatu senam. Dan kemudian ada sedikit ya tentang catatan-catatan tentang olahraga. Jadi saya tertarik untuk membacanya dan kemudian saya cari apa itu besok. Ternyata itu bisa dilakukan yang di rumah gitu ya. Jadi terus kemudian mindset kita ya, kita mensugestikan kepada diri kita bahwa setiap hari kita harus gerak kurang lebih 10 sampai 20 menit gitu ya, itu minimal gitu. Dan itu dilakukan tadi ya 5 sampai 7 hari kita melakukannya gitu. Jadi maksudnya 5 sampai kalau 30 menit kan bisa 5 hari, kalau 10 sampai 20 menit itu 7 hari kita lakukan untuk aktivitas fisik. Seperti itu. Oke, penting sekali ya Bu merubah mindset kita apalagi di tengah pandemi. Itu penting sekali untuk merubah mindset ya. Karena sekarang kalah sama itu ya, game ya. Sama e-sport itu ya. Jadi jari jemari kita yang olahraga. Iya. Fokusnya ke HP masing-masing, tidak fokus ke gerak jari ya Bu ya, lebih fokus ke gerak jari. Terima kasih Bu. Ada pertanyaan lagi nih. Wow. Ini luar biasa ini Bu. Iya. Tadi ini dari Sony Muhammad. Assalamualaikum Ibu, bagaimana langkah antisipasi yang lebih efektif untuk mencegah tertularnya COVID-19 karena di tempat kerja ada yang positif? Mungkin ada hubungannya dengan olahraga dan lain sebagainya, Ibu. Oke. Sebetulnya penularan COVID bukan bisa hanya tertular pada saat kita berkumpul berolahraga. Bisa saja saat kita makan bersama, karena upayakan apalagi di kantor ya, biasanya kan kita menggunakan alat-alat tempat minum kita, piring kita itu kan sudah di kantor kita sudah disediakan. Nah, kita nggak tahu kalau misalnya
ternyata sifatnya karier. Jadi dia pembawa ya, ternyata orang yang tidak tanpa gejala. Nah, itu jadi upayakan kalau sekarang itu bekal ya, bekal dari rumah aja. Jadi setelah mencuci juga sebaiknya kita yang mencuci sendiri dan kemudian tidak disimpan di tempat yang umum. Jadi kalau memang dalam masa pandemi ini kita memang harus lebih ekstra hati-hati ya. Bukan berarti kita parnoan atau terlalu berlebihan deh kayaknya ya, sampai mukena bawa sendiri padahal musola disediakan, kita sampai sajadah bawa sendiri padahal musola sholat aja sampai pakai masker kan. Karena memang di masa pandemi ini itu kita memang betul-betul harus ekstra menjaga, karena partikel virus corona itu sangat kecil ya, dan menjadi suatu yang mudah sekali penularannya, bahkan sampai masker 2 lapis pun 1 lapis yang apalagi kita kadang ada masker yang one ply ya, yang hanya 1 lapis, itu mudah sekali penularan. Jadi kita sebaiknya menggunakan masker yang memang dengan sesuai dengan standar, terutama di tempat umum sebaiknya kita menggunakan yang standar minimal 3 ply ya, 3 lapis. Tambah lagi face shield. Jadi kalau di kantor memang betul-betul ini ya. Jadi yang biasanya kita menggunakan alat-alat gelas yang di kantor sebaiknya sekarang bawa dari rumah, kemudian dicuci. Kalaupun disimpan juga di kantor di lemari kita sendiri, yang cuci kita sendiri. Itu sebaiknya sih untuk pencegahan. Walaupun agak berlebihan, tapi memang yaitu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita. Gitu. Baik, terima kasih Ibu Sri. Ya. Selanjutnya, aduh ini makin bertambah sepertinya Ibu. Ada waktu ya untuk Ibu Sri. Antusias ya, sekali. Mudah-mudahan ya bisa terjawab ya. Dari Wage Sutikno. Ibu, apakah bagus olahraga pada malam hari untuk kesehatan kita sendiri? Itu pertanyaannya Ibu. Oke, malam harinya jam berapa nih? Kalau jam 12 malam sebaiknya tidak ya. Jadi malam hari di sini mungkin ya setelah Isya mungkin ya dilakukan sampai sebelum jam 9 malam itu ya, rata-rata biasanya seperti badminton ya, ataupun tenis meja itu kan kadang kita lakukan di malam hari. Karena memang sempatnya waktu kita olahraga di malam hari, atau nge-gym juga kadang ada yang di malam hari. Mungkin batasan waktunya saja ya kita efektifkan. Jadi jangan sampai jam 12 malam kita olahraga, seperti itu tidak sehat. Karena memang metabolisme tubuh kita itu memperbaiki sel itu antara jam 10 sampai jam 2 malam. Jadi memang diharapkan sebelum jam 10 itu kita sudah tidak melakukan aktivitas fisik yang terlalu berat. Bahkan dianjurkan antara jam 10 sampai jam 2 sebaiknya kita tidur memang gitu. Cuma hanya saja ada apalagi mahasiswa, ada yang mahasiswa S2, ada mahasiswa S3 mungkin di sini ya, dosen kadang kalau lagi kejar deadline, kejar tayang jam 12 malam kita masih on ya, masih di depan laptop ya, mau bagaimana lagi ya. Sebaiknya sih sebetulnya aktivitas fisik sebelum jam 10 kita sudah stop, jadi jam 10 itu sebaiknya kita sudah istirahat. Itu mungkin yang bisa dari segi kesehatan. Pertanyaan kembali Ibu. Wow, apalagi? Wow, seru sekali ini. Seru sekali webinar kali ini, luar biasa sekali. Baik, dari Sekina Rahmat. Iya. Bagaimana cara untuk menarik minat seseorang untuk ikut serta dalam olahraga rekreasi? Tadi mungkin ada hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya kali ya Bu ya? Iya. Tadi ya, jadi mengubah mindset mungkin ya, memang terus kemudian edukasi itu harus apa ya, harus, aduh ini iklannya ya, aduh maaf ya kalau di rumah begini. Iya, mungkin yaitu tadi kita harus bisa mengubah mindset diri kita sendiri. Jadi sebelum kita mengubah mindset diri kita bisa jadikan itu testimoni untuk diri sendiri, baru kita bisa ajak orang lain dari testimoni diri kita sendiri ke tingkat keberhasilannya sejauh mana, dan itu justru akhirnya orang terpacu untuk mengikuti jejak kita. Nah itu mungkin yang bisa, jadi sebelum orang lain diri kita dulu untuk dijadikan testimoni. Karena selama ini kan testimoni kadang kita ambilnya dari orang lain ya, tapi kitanya sendiri mana gitu kan. Nah itu, jadi kalau misalnya sebaiknya adalah testimoni dari diri sendiri dulu.
Berarti dimulai dari memotivasi diri sendiri, baru Diri nanti kita akan sendiri. mengajak orang untuk bersama-sama Betul. berolahraga gitu. Ya, betul. Ada lagi pertanyaan? Ada ternyata ya Ibu. Ini ada pertanyaan dari Ferdi Arya Gunawan. Ibu, apakah olahraga rekreasi ini harus dengan durasi atau gerak tertentu agar mencapai pada titik manfaat yang tadi, Ibu? Oh ya. Sebentar. Maksudnya ada inti, kemudian fase sebelum, kemudian fase inti dan fase pendinginan, mungkin itu ya, pemanasan, inti, ya itu tetap harus tetap ada, ya. Jadi memang yang pasti kalau yang namanya olahraga, kita nggak bisa langsung melakukan olahraga sekaligus ya. Seperti tadi kita harus dari mulai dasar dulu ya, dari awal dulu. Makanya kita nggak bisa melakukan olahraga sekaligus ke olahraga yang berat gitu. Ini ada 3 pertanyaan lagi ya Bu ya, sebelum kita lanjut ke Ibu semua nanti. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ibu, saya Fitra Auladi dari kampus STKIP 11 April Sumedang. Saya membaca dari suatu web bahwa olahraga ringan dapat menyembuhkan penyakit seperti hambatan pada saluran pernapasan atas, pilek atau flu. Bukankah ketika kita sedang sakit berarti imunitas kita atau antibodi kita sedang drop? Jadi apakah benar ketika kita sakit yang bisa dibilang sakit ringan boleh berolahraga atau sebaliknya kita harus istirahat gitu Ibu? Jadi apakah ketika kita sakit kita harus berolahraga atau memang total untuk istirahat, intinya seperti itu Ibu? Oke. Sebetulnya sakit itu tergantung dari berat ya, tingkatan berat, ringan, sedang gitu ya. Atau beratnya penyakit. Jadi aktivitas fisik sebetulnya aktivitas fisik itu bisa dikategorikan tadi dengan kalau sakit ringan kita bisa melakukan aktivitas fisik olahraga seperti biasanya. Yang penting tadi beratnya olahraganya itu dikurangi. Jadi misalkan gini, kalau misalkan lagi sakit yang pasti jangan aerobik, jangan jogging gitu ya. Tapi hanya stretching yang ringan-ringan saja, hanya bersifat pemanasan. Jadi tidak yang bersifat berat. Nah ini contoh misalkan kalau saya satu kasus penyakit misalnya tipoid. Tipoid identik harus bed rest ya. Tetapi bukan berarti yang tipoid nggak boleh olahraga, minimal stretching. Karena kalau bed rest ya, itu justru otot-otot itu menjadi kaku, justru menjadi sakit. Yang dikeluhkan pada saat itu biasanya adalah sakit punggung, linu-linu ya. Nah, itu mungkin karena aktivitas fisik yang kurang ya. Sedangkan kecuali kalau memang yang lemah itu bisa dibantu oleh keluarga pasien untuk menggerakkan anggota badannya. Ya, yang disebut juga aktivitas pasif, aktivitas aktif. Kalau aktivitas pasif adalah aktivitas yang dibantu oleh keluarga ataupun orang lain. Kemudian kalau aktivitas aktif yaitu dia bisa melakukan secara mandiri, yaitu bisa melakukan di atas tempat tidur maupun tidak di tempat tidur gitu ya. Tetapi biasanya kalau yang sedang pada fase-fase penyembuhan itu biasanya dilakukan di atas tempat tidur. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Karena di sini ya di rumah sakit, karena saya juga pernah merawat di rumah sakit juga. Dengan pasien-pasien dengan stroke saja itu kita harus lakukan aktivitas fisik. Minimal gerakan aktif dan gerakan pasif, minimal gerakan pasif yang memang dilakukan atau dibantu oleh perawat. Seperti itu. Jadi bukan berarti sakit dia tidak harus menggerakkan anggota tubuh. Itu. Ini mungkin nanti pertanyaan selanjutnya satu aja lagi ya Bu, pertanyaan selanjutnya nanti bisa dibantu jawab oleh Ibu Sela atau mungkin nanti ditambahkan oleh Ibu Sri karena ini banyaknya ke pandemi mungkin ya, ke masa pandemi. Iya. Yang satu lagi ya Ibu sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Ini dari Ibu Hidayati. Ini beliau merupakan ketua Satuan Kutambusai. Beliau bertanya, olahraga yang cocok buat usia di atas 40 apa Ibu? Dan waktu yang tepat untuk berolahraga sesuai umur 40 tahun. Itu. Oh, tadi ya, olahraga yang tepat untuk usia 40 tahun. Ibu, kita sharing ya.
Saya udah masuk dewasa menengah nih, Bu. Ya, saya alhamdulillah sampai sekarang masih bisa aerobik gitu ya. Kemudian bisa melakukan jogging juga, kemudian nge-gym juga masih bisa. Jadi selama olahraga itu tidak ada kontraindikasi untuk kita, ya misalkan gini, kita mempunyai riwayat pernah cedera, misalkan kita tak boleh yang angkat-angkat berat, itu jangan kita lakukan karena bisa berisiko justru memperberat kondisi fisik kita. Tapi kita lakukan olahraga yang memang kita mampu gitu ya, walaupun kita usia di atas 40 tahun. Jadi bukan berarti usia 40 tahun kita terbatas untuk melakukan olahraga. Yang pasti di usia 40 tahun ini justru kita harus bisa menjaga jantung kita ya. Karena di situ adalah fase-fase risiko tinggi, sudah masuk fase-fase usia-usia yang risiko tinggi gitu. Baik, terima kasih Ibu. Saya rasa cukup ya untuk sesi pertama. Nanti bisa dibantu oleh Ibu Sela menjawab pertanyaan yang luar biasa sekali. Iya, terima kasih Bu Ayu, terima kasih untuk semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Sumartini yang telah memaparkan banyak hal tadi ya terkait dengan olahraga rekreasi untuk dewasa awal, madya, dan akhir. Dan beliau juga telah menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh peserta webinar. Nanti untuk pertanyaan yang telah masuk, nanti kita bisa tanyakan juga oleh Ibu Sheila, nanti bisa ditambahkan juga mungkin oleh beliau karena kita terbatas ya. Jadi untuk sesi berikutnya